Bang Sulam bawa Srikaya. Cakep. Cakepnya kurang kenceng. Cakep. Bang Sulam bawa Srikaya. Cakep. Yang jawab salah moga-moga cepet kaya. Amin. Kenceng betul aminnya. Pengen Pak. Moga-moga yang ikhlas ridho jawab salam Allah tambah dan berkahkan umurnya. Amin. Allah tambah dan berkahkan rezekinya. Amin. Dan Allah tambah anaknya. Amin. Paling kenceng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatullah salamullah rasulillah habibil mustafa. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Matur nuwun, terima kasih. Saya di Haram boleh minta sesuatu enggak? Boleh. Boleh saya request? Boleh. Saya ngapunten tadi malam pulang jam 1 ceramah dekat Bakauli. Selasa itu sahabat kami Pak Dewan saya ceramah ke Suwoh. Pulang Suwoh hari Selasa, Rabu banjir bandang. Jadi roto ngantuk oleh boten jalur kopi. Boleh. Boleh. Kalau nggak boleh saya turun. Mohon maaf. Karena ada pepatah kalau kau minum kopi, pahitnya kopi bisa dinikmati, tapi kadang manisnya janji sering kau ingkari. Kata hari ini. Saya yang manis saja karena hidupnya sudah cukup pahit. Asik. Hadirin mukarram wal muhtaram, para alim, para kiai, sesepuh, bini sepuh, para pemangku adat, tokoh masyarakat yang untung ta'zimi. Hadir di sini akhirul kiram, para ustadz, sahabat-sahabat kami, Al-Ustadz Mustaqim, Ustadz Abdurrahman, ada juga Ustadz Rijal, Buya Jamaluddin, yang mampu masjid ngomong jamaah santri deso katanya. Pak Yai Hashim Asy'ari, muassis Nahdlatul Ulama. Allahumma Amin. sahabat kami Dewan Tanggamus Bapak Edialismi, yang alhamdulillah saya ngaji di mana ketemu beliau. Moga-moga beliau senantiasa ingat kepada rakyatnya. Amin. Karena punten saya pernah dengar ceramah orang itu. Ini bedanya PIL-KB dengan pilkada. Kalau PIL-KB itu ngapunten lupa jadi Ustadz Rizal. Tapi kalau pilkada biasanya kalau sudah jadi Lupa. betul? Tapi saya lihat beliau tidak. Tapi rada kesinggung saya tadi masalah amplop. Beliau kemana-mana taburin amplop. Saya katanya terima amplop, demi Allah amplop gak penting buat saya. Yang penting isinya. Sehat semua Bapak Ibu? Sehat. Insya Allah badan sehat, Sehat. hati sehat, Insya Allah. benda sehat. Kantong kecil. Kayaknya baru panen orang Haram. Sudah panen semua? Belum. Ibu mohon maaf, pangapunten Ustadz Rizal, ada pengalaman tahadus bil hikmah. Koyo ngaji
sehat, duduk di sini dalam keadaan kuat. Satu waktu Pak Dewan, saya dipanggil oleh seseorang untuk mendoakan beliau. Ceritanya orang ini pagi mau terbang ke rumah sakit Singapura Internasional. Dia mau terbang, mau transplantasi ginjal, Pak. Beliau mau operasi ginjal, ganti ginjal di Singapura. Apa kalimat beliau, Ustaz Untung? Saya sudah dapat pendonor yang cocok, harganya 500 juta. Masya Allah. Satu ginjal, Pak Yai, 500 juta. Kata beliau, sembari nanti transplantasi ginjal, biaya kurang lebih 1 miliar. 1 miliar itu Wakeh dat 1.000 juta. 1.000 juta meruh gitu. Pernah lihat duit 1.000 juta? Mohon maaf, dia minta didoakan anaknya, kemudian undang saya, Pak. Sebatas saya bisa doakan singkat, saya beri wasilah air putih. Apa kalimat beliau? Duitnya tidak berseri. Mohon maaf, rumahnya gedung makro-makro. Ibu, ada kalimat yang indah dari beliau, orang ahlinya ini. Ustaz Untung, saya mau berangkat ke Singapura Internasional. Biaya tidak saya hitung. Demi Allah, kalau malam ini di depan Ustaz Untung saya boleh minta kepada Allah, beliau sanggup kemudian ucapkan, ya Allah, ambil semua hartaku, angkut semua uang dan bondoku, cukupkan aku makan saja, tapi kembalikan kesehatanku, aku ridho ya Allah. Jadi ternyata yang kita ngomong kurang duit, kantongnya tipis. Mohon maaf, nanti satu waktu sehat itu nikmat yang lebih besar daripada uang. Betul. Satu waktu keluarga tenang itu lebih hebat daripada uang. Satu waktu anakmu iso ngaji itu lebih bahagia daripada duit. Betul. Jadi kalau ditanya boy hal, mending ngapunten sehat orang duit. Opo duit kok sakit-sakitan, Pak. Sehat akeh duit. Sehat akeh duit. Enggak punya duit banyak, sakit-sakitan. Sehat akeh duit, Pak Ustad. Terpenginya sehat, punya duit. Maka demi Allah, Bapak Ibu, sudah tidak terhitung Ustadz Rizal saya ngaji di depan Bapak Ibu semua. Hari ini temanya nanti kita bahas, tapi hajatnya kata Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Yang pertama Maulidun Nabi, yang kedua tasyakur Masjid Nurul Huda. Tapi tadi, ngapunten ini ya, kalau kita ngaji juz 30, sebutannya juz 30 ini kunaon? Juz Sama. Tapi kalau juz 29 itu disebut Tabarak. Maka tadi ngaji surat Al-Mulk, santri desa bimbingan Ustadz Hasyim Asy'ari. Saya tadi nanya, kok seragamnya apik loh ya ini? Jilbabe yo apik. Kalau pakai sing pesen no sinten, yo kali lari-lari Pak Ustadz Untung. Tapi kalau pakai pun lunas dari Pak Yai. Pun lunas gitu. Saya tidak lupa karena saya di kepengurusan NU Kabupaten Pringsewu niku di Hakib Suriah. Jadi kepada seluruh banom yang hadir, Masya Allah, matur nuwun gercep ini. Ada las segar, ada air putih, ada kopi, ada le mineral. Jadi, kita perjanjian ya, perjanjian Ibu pakai MOU, idealisme. Apa itu MOU? Memorandum of Understanding. Peta kesepahaman
ngaji entek. Setuju kan? Betul. Cukup 2 seruput rampung Pak Ustaz Abdurrahman. Rampung Pak Yai Mustaqim. Mohon maaf Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini dikumpulkan kita di Masjid Nurul Huda. Niatnya tasyakur. Koyone kalau dibuat persen-persenan sudah berapa persen masjid kita ini Pak? 80. Wonder 80 sampai gitu. Sampun. Sudah ngapunten di granit, tinggal mohon maaf kudik-kudik sedikit. Ada yang belum di plafon, mungkin ada yang atas sana belum dicat atau belum diaci. Saya lihat orang sini mohon maaf ketok wajahnya wajah lagi punya duit. Oke? Kayaknya kalau cuma ngerampungin 20% sanggup gak Bu? Jawab gek. Sanggup gak Bu? Jangan kau pelit. Kalau pelit kuburanmu. Saya lihat itu Bu, ada yang pakai cincin Bu ya. Ada yang bilang jangan diumpetin Bu, jangan diumpetin. Mohon maaf pulang dari ngaji, tul kalunge, tul gelange, tul cincine, sanggup? Sanggup bukan? Kasih ke panitia pembangunan, ngapunten Ibu, tak kasih rahasia. Ibu, mohon maaf, dengerin semua. Tak kasih rahasia, tapi tolong jangan ngomong siapa-siapa. Ibu mohon maaf, tuh yang kalungnya gede, cincinnya gede, jual masukkan ke masjid, daripada nanti ibu mati dipakein istri muda. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibu Bapak, pangapunten, kita mulai ngaji tentang maulid. Kalau dalam kaidah bahasa maulidun Nabi, apa itu maulid? Hari di mana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan Pak Yai. Tapi kalau maulud Nabi, maka orang yang dilahirkan di waktu itu. Ibu-ibu, pangapunten, orang Waiharong, saya mungkin termasuk seperti para jamaah yang sudah tidak pernah ulang tahunan. Apa ada yang di sini ibu muslimat yang kalau ulang tahun masih tiup-tiup? Ada? Mungkin pangapunten kita lupa dengan tanggal lahir kita. Kita tidak pernah rayakan lahirnya kita. Tapi orang Waiharong bersama dengan DPR Tanggamus, hari ini kita mahabbah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mohon maaf Ustaz Mustaqim, ada seorang ulama bernama Abdullah bin Abdurrahman Al-Hafiz. Beliau mengatakan ada cinta yang unik antara Muhammad dengan umatnya. Perhatikan Bu, Salah 15 menit ngajinya rampung, jangan ngobrol sendiri. Setuju Bu? Setuju. Minum kopi sih, perjanjiannya kopi teh ngaji Rampung. boleh Bu minum kopi Bu? Monggo. Asin. Saya mau nanya ke ibu-ibu, syarat ngaji biar dapat hikmah hari ini ngajinya sih serius. Jangan ngobrol sendiri, ojo ngomong apa meneng gosip. Setuju? Setuju. Dulu ibu dulu. Zaman mau terima bapaknya, ibu mohon maaf, istri bagi pak idealisme. Zaman dilamar mau terima pernikahan, ibu terima suami apa adanya, apa karena ada apanya? Ada apanya? Jujur jawabannya. Gak usah malu-malu. Ibu terima bapak apa adanya, apa karena ada apanya. Wah, aku nanya ini kok ibu jawab loh. Semuanya
Ini jawaban ragu-ragu, jawaban milih aman Ibu. Ada cinta yang tidak berbatas waktu, Pak. Ada cinta yang tidak bisa terucap. Kata Abdullah bin Abdurrahman, bagaimana mungkin hari ini kita peringati lahir seseorang, sementara karena punten manusianya tidak pernah kita tatap, Pak. Orangnya tidak pernah kita ketemu, Bunda. Tangannya tidak pernah kita raih, bahkan bau tubuh beliau pun tidak pernah kita cium. Ada ya manusia yang diperingati. Kalau kita mau hitung, Bunda, mohon maaf, saya kerjain lah istri Pak Edi sebentar. Buka kalkulator di HP. Boleh, saya dibantu. Kapan lagi ngerjain istri anggota dewannya? Besok gak diundang lagi gak apa-apa lah. Ada kalkulator, Bunda. Kita hitung jarak kita dengan Rasulullah, Pak. Kita hitung betapa dahsyatnya jarak itu. Rasul lahir 12 Rabiul Awal di tahun gajah, persis Juni 571 Masehi. Maka tahun ini, Bunda, 2025 kurangi tahun kelahiran Nabi 571. 2025 hari ini kurangi tahun kelahiran Nabi 571. Subhanallah. Mohon maaf, Pak. 1454 tahun yang lalu Nabi lahir. Kita tidak pernah tatap wajahnya Nabi. Kita tidak pernah ketemu Nabi. Kita tidak pernah peluk Nabi. Tapi hari ini orang Haram, mohon maaf, muliakan Rasulullah. Salam. Dibaca maulid tiba, didenungkan. Demi Allah, Pak, ini cinta yang sulit untuk diungkap dengan kata-kata. Maka mohon maaf, Pak Yai Jamal, Pak Yai Hasim, ini juga luar biasa hari ini. Kalau hari ini kita peringati Maulidun Nabi, maka orang Haram hari ini pun sedang haulnya Nabi. Kok bisa Ustaz Tonton? Hari ini kita peringati lahirnya Nabi, hari ini kita juga peringati wafatnya Nabi. Karena Nabi lahir 12 Rabiul Awal, harinya Senin, dan Nabi pun wafat persis 12 Rabiul Awal, harinya Senin, Pak. Jadi Nabi itu lahir dan wafatnya tanggal dan harinya sama. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya doakan orang-orang Haram Bulog ya, semuanya kapan-kapan bisa ziarah ke makam Rasulullah. Amin ya Allah. Semuanya bisa berangkat haji dan umrah. Amin. Angkat tangannya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa cepat haji dan umrah. Doa cepat haji dan umrah. Allahumma tulmah Dolmah wa tulwah wa dolwah. Dol umah dol sawah iku mah Pak Ustad. Waduh. Allahumma tulmah dolmah dolwah. apa tuh Ustaz? Gak ada sindol Ustad. Adol. Oh sawah. Ada yang dijual dulu. Allahumma yasir lana ziyarat al-haramain di Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Ya Rabbal. Amin ya Allah. Doa itu ba'da sholat dibaca kurang cepat. Adol umah, adol. Maksudnya umah yang satunya, jangan yang untuk tinggal. Pak Yai Jamal, Ustaz yang pernah umrah dan haji 9 jam naik pesawat dari Soekarno-Hatta sampai King Abdul Aziz, ribuan kilo jarak kita sampai ke Makkahul Mukarramah,
Madinatul Munawwarah. Punten Mbak, saya ketika kemudian sholat 2 rakaat di Raudhah, terhampar karpet berwarna hijau, tiang-tiang emas di sana, ada mihrabnya Nabi, kemudian ada makam baginda Rasulullah Ustaz Rizal. Setelah salam, melipir di sebelah kiri, saya pegang pagar makam Rasulullah. Man arada yazuratul kubur. Saya sampaikan di depan makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kok pikir saya, Ustaz, di dekat matanya kita lihat makamnya Nabi, meleleh, mohon maaf, mengalir air mata bahagia. Baru datang ke makam Nabi, menangis kita. Lalu bagaimana besok saat kita jumpa dengan wajahnya Rasulullah? Salam. Saya tidak ngerti Ustaz Rizal, mohon maaf saya mau nanya nih, karena beliau ini sahabat saya. Kalau besok di Yaumul Mahsyar Ustaz Rizal, kok ditakdir Ustaz jumpa Nabi, apakah lisan kita bisa bicara di hadapan beliau? Tidak. Ustaz Mustaqim mohon maaf, lewat saat matahari di atas kepala kita, Nabi senyum di depan kita, jangan-jangan tidak mampu kita bicara, hanya batin kita ngomong, ya Rasulullah, syafaatkan kami ya Rasul. Orang Bulog, orang Weharom banyak dosa, kami banyak dosa, maksiat kami sering kami lakukan. Maka ya Allah, moga-moga ibu-ibu semua besok jumpa dengan Rasulullah. Amin. Maka cinta yang berbalas ibu, kalau cinta bertepuk sebelah tangan itu gak enak, tapi cinta itu yang enak, itu cinta yang berbalas. Maka saya mau nanya lagi nih sama ibu-ibu, mohon maaf, tentang perjodohan, tentang pertemuan. Karena jodoh kita bertemu, atau karena bertemu kita berjodoh? Mumet kan sini. Ayo dijawab. Karena jodoh kita bertemu, atau karena bertemu kita berjodoh? Karena berjodoh kita bertemu. Kalau ada yang mengatakan karena bertemu kita berjodoh, maka tentu kita tidak berjodoh dengan Rasulullah. Karena ada orang taktuk ketemu 7 tahun pacaran, mohon maaf sudah lamaran tapi batal nikah, ada nggak? Ada. Tapi ada orang yang semalam dia main, tangkep dia sama satpam. Apa bahasanya bunda, digebet, dinikahkan. Maka sungguh karena jodoh kita bertemu, bukan karena bertemu kita berjodoh. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Belum habis kopinya Pak Ustadz. Belum. Cukuplah ya. Belum. Kopinya belum habis. Kopinya belum. Ini kalau anak saya yang kuliah di UGM mau Ustaz Mustaqim, ini mulut siapa sih Bu? Ibu mohon maaf, kalau bukan donatur dilarang ngatur katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu ngaji, karena kita ngaji maulid maka kita ngaji sirah Bu. Saya baca di dalam sirah Nabawiyah, ya Allah ya Rabb, berapa cinta kita kepada Nabi, lalu seperti apa cinta Rasul kepada umatnya. Pak Dewan, kurang lebih 2 minggu Rasulullah dalam keadaan sakit. Jadi Nabi ini manusia biasa, dan beliau juga sakit. Beliau juga merasakan sakit, diganjar dengan sakit. 2 minggu beliau diuji sakit, dan satu waktu kurang lebih 6 hari atau 5 hari beliau sebelum meninggal berangkat untuk menuju masjid Rasulullah. Berangkatnya ke masjid dipapah oleh penantunya Ali bin Abu Talib karramallahu wajhahu. Berangkat, karena itu kan masjidnya, mohon maaf, jaraknya dari sini ke situ. Jadi gak enak ini. Digandeng sama menantu tercinta Ali bin Abu Talib,
Join. dalam kisah itu Bunda Kapan lagi tuh, Mas, semuanya join sama Bapak? begitu. Itulah terakhir kali Rasulullah menjadi imam sholat jamaah. Panas tapi. Itulah terakhir Nabi tercinta berdiri di depan para sahabat untuk mohon maaf menjadi imam. Tergopoh langkahnya, lemas badannya, dan mata beliau mohon maaf sayu, sudah sembab ibu. Salam sholat Pak. Kemudian kalau saja kiblat akbalal kiblat kita ngadep ke sana, maka setelah salam Rasulullah mohon maaf balik melihat wajah para sahabat satu persatu. Hari itu pandangannya beda. Hari itu wajah Rasulullah mohon maaf berbeda dari wajah sebelumnya. Mata kelopaknya berair, Pak. Dan dipandang para sahabat satu persatu. Kalau bahasa orang Jawa itu pandangan mintoni. Mintoni itu apa bahasa Indonesia? Apa bahasa? Apa mentoni? Mintoni itu Nyirenin. apa bahasa Indonesia? Mengamati. Ya mintoni. Seakan beliau memberi isyarat, hei sahabatku, waktuku sudah dekat. Aku ingin pandang wajah kalian. Aku ingin puas melihat kalian. Saking mohon maaf, Nabi itu mandangnya dengan mata tajam tapi kemudian berair, berkaca-kaca Rasulullah. Abu Bakar menunduk, Umar dadanya naik turun, Pak. Para sahabat tidak berani menatap wajah Rasulullah. Dan dalam keadaan hening ibu, dalam keadaan semua sunyi sahabat diam, Rasulullah mengucap kalimat 3 kali, Pak. Rasulullah ngigo, Rasulullah bergumam sendiri. Apa gumam Rasulullah? Dalam keadaan beliau tatap para sahabat, beliau panggil-panggil, ahbabi, ahbabi, kata Nabi. Mata arrahum, mata alqahum. Masya Allah. Nabi panggil, kekasihku, kekasihku, aku ingin jumpa dengan kalian. Kelak aku ingin kumpul bersama kalian. Nabi panggil kekasih, Pak. 2 kali dipanggil, ahbabi, ahbabi, mata arrahum, mata alqahum. Sampai 3 kali, kekasihku, kekasihku, aku ingin jumpa dengan kalian. Kelak aku ingin kumpul bersama kalian. Maka tentu kumpulnya di dalam jannahnya Allah. Sahabat bingung, ini Rasul ngomong apa ya? Nabi ini kok ngomong sendiri, lasna bi ahbabi ya Rasulullah. Bukankah kami ini yang kumpul ini kekasihku ya Rasulullah? Bukankah kami yang sholat di belakangmu adalah kekasihmu? Kenapa kau panggil kekasih ya Rasulullah? Ibu, bapak, perhatikan. Kalau ngaji sama saya pengen dapat hikmah, fokus. Nabi, mohon maaf, naik kalimatnya. Dalam keadaan senau, serak suaranya, beliau ngomong, lastum bi ahbabi, walakinakum ashabi. Kalian semua bukan kekasihku, kata Rasulullah. Nangis, sahabat. Kalian bukan kekasihku, walakinakum ashabi. Tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian hidup berjumpa denganku, makan satu nampan bersamaku. Bahkan ketika perang tubuh kalian menjadi perisai untukku. Wa man ahbabi ya Rasulullah. Lalu siapa yang kau panggil sebagai kekasihku ya Rasulullah? Siapa yang kau kagumi ya Nabi? Maka Nabi jawab, ahbabi, ahbabi. Kekasihku, kekasihku itu qauman min ummati lam yarani wa yu'minu bih. Coba Pak. Kekasihku, kekasihku itu yang kurindukan adalah qauman min ummati, sebagian dari umatku
yang mereka tidak pernah jumpa denganku, tapi mereka mengimaniku. Moga-moga ini alamat untuk orang-orang Bulog. Kita tidak ketemu sama Nabi, tapi Nabi panggil kita kekasihnya. Kita tidak pernah jumpa Nabi, tapi mohon maaf, Nabi pengen kumpul sama kita. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Ya Nabi salam alaika. Ya Habib Ya Rasulullah, syafaatkan kami ya Rasul. Kami mohon maaf yang dosa banyak, pahala sedikit. Yang kami jarang baca Quran, lebih banyak baca HP. Betul Bu? Betul. Boleh nanya Ibu? Boleh nanya nggak? Boleh nggak? Boleh. Mohon maaf tuh mulutnya banyak zikir apa ngomel Bu? Ngomel. Kalau malam lebih banyak tidur apa tahajud Bu? Lebih banyak tahajud apa zikir Bu? Lebih banyak sabarnya apa sebel Bu? Terus saya pengen surga apa neraka Bu? Surganya siapa? Ya Allah, kok ada ya Pak manusia sedasar Rasulullah? Kita belum jumpa. Ibu, kalau pengen tahu Nabi itu pas wafat Bunda. Ibu, Rasulullah tuh wafatnya dasar Bu. Wafatnya di pangkuan istrinya Aisyah. Maka besok kalau bapaknya sudah sakit-sakit parah sering dipanggil dia. Supaya nanti matinya di pangkuan. Dan ketika lepas nyawa Pak, subhanallah, ketika lepas nyawa di dalam rumah ada Fatimah Zahra, di situ ada istri tercinta. Tapi mohon maaf, ketika lost nyawa, beliau tidak panggil istrinya, beliau tidak panggil Fatimah, tapi beliau panggil orang-orang Bulog semuanya. Ummati, ummati, ummati. Ya Allah, ya Rabbana, moga-moga besok Nabi senyum kalau ketemu kita. Jangan sampai Pak, mohon maaf, besok ketika Nabi lewat depan kita malam lengos. Kalau ditanya ya Rasulullah, kenapa kau melengos, kau tidak mau natap aku? Mohon maaf, koreksi Pak. Jangan-jangan kemarin pas di kebun, jangan-jangan pas di sawah, jenengan kencing sembari berdiri gak cebok. Cuma diselentik saja ceter. Ada yang kayak gitu Pak? Gak ada. Langsunglah kajinya biar cepat. Ustaz, mari bersama memperingati Maulid dengan memperkuat ukhuwah. Jadi saya ayat sama hadisnya mau fokus ke sini. Fattakullah wa aslihu data bainikum. Bertakwalah kepada Allah. Kalau kau cinta Nabi, perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Jangan suka jotaan, jangan suka cenderengan, jangan suka musuhan. Mohon maaf, Ibu pernah lihat semut jalan? Ibu kalau lihat semut jalan, apa yang terjadi kalau ketemu temennya? Pak, semut kalau jalan ketemu temennya gimana? Kuburan. Salam Pak Edi. Dok, cumika-cumiki. Betul?
ketika semut berjalan bertemu dengan saudaranya, maka kemudian diberikan senyum, dan kemudian Sulaiman melihat alangkah hebatnya semut karena dia berikan salam, dan ketika dia bawa satu upo, dia bawa satu nasi, digendong bareng-bareng, dimakan bareng-bareng. Semut, Bu, ketemu temennya senyum, kasih salam. Ada nggak orang Harong ketemu tetangganya plengos? Banyak. Ada? Boleh makan? Si jilbabnya warna apa? Mohon maaf, hampir saya ngomong nih, rada ilmiah. Kemarin ada edaran di Majelis Ulama Indonesia, saya pengurus, Pak. Ustaz Tontung sekarang lagi halo-halo kemana-mana, tolong diredam masyarakat. Perhatikan, 3 minggu yang lalu, karena kemudian mohon maaf ada lisan yang kurang terjaga, Pak Edi, ada tingkah laku yang kurang peka, Jakarta membara, Makassar dibakar, bahkan anak saya yang di Jogja laporan, Polda Jogja dibakar. Mohon maaf, ribut, perang antar saudara, saling menyalahkan. Perhatikan Bapak Ibu, tolong Pak Edi, kalau kau sudah di atas, hargai kami yang di bawah rakyatmu. Jangan tolong-tolongkan rakyatmu yang telah memilih kamu menjadi ketua DPR. Maka Umar bin Abdul Aziz berkata, siapa pemimpin terbaik? Seorang raja, seorang DPR yang baik adalah dia yang cinta kepada rakyatnya dan rakyat mencintainya. Makanya tolong, mohon maaf, kalau ngucap itu dijaga, kalau ngomong itu direm. Orang samprepet terus, Bu, orang samprepet terus. Kopi. Mas. Saya itu mohon maaf, baca penelitian ini boleh, ini ngajinya rada-rada ilmiah dikit, boleh? Saya kebetulan pernah jadi dosen, baca satu jurnal. Jurnalnya ini penelitiannya dari Oxford University. Ini mohon maaf Pak Edi, saya kemarin ikuti jurnal-jurnal dari Oxford, dari Harvard, karena ceritanya Tahatus bin Hikmah, anak saya itu kepanggil di Chicago University Amerika, disuruh kuliah di sana gara-gara Donald Trump itu. Batal karena visa Indonesia diblok semua, LPDP-nya nggak cair, Pak. Kata Oxford University, kalau ada perempuan rencana mengeluarkan 200 kata, yang keluar berapa, Bu? Wong wedok rencana mau ngomong 200 kata, terus sing betul piro, Bu? 20.000. 1.200. Tapi kalau Bapak punya rencana 100 kata, yang keluar berapa? 5. Maka kata jurnal Oxford, lihat perkembangan manusia di Asia Timur. Sekali lagi saya tadi dari Cina, rada-rada ilmiah. Asia Timur, Jepang, Cina, Taiwan, Korea, dan kemudian Asia Tenggara. Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, termasuk di sana. Oxford kemudian mencatat, ternyata akhir-akhir ini perempuan cenderung lebih gemuk daripada suaminya. Setuju nggak, Bu? Tahu jawabannya kenapa perempuan lebih gemuk daripada suaminya? Tahu? Tahu? Karena bojomu ngenes karo awakmu. Coba, ada nggak yang nggak galak di sini sama suami? Hati-hati, Ibu. Dan dalam penelitian ini dikatakan, barang siapa dia banyak bicara galak sama suami, maka cenderung istri seperti ini cepat mati. Allahumma. Allahumma. Pak, ini apa enggak, Pak? Pak Edi, ada
suami itu banyak masalah kan biasanya cuma diem Pak. Makanya rata-rata stroke itu jarang perempuan, stroke itu laki-laki Pak. Yakin itu, buktikan saja. Karena kita itu ngumpet Pak. Kalau mau ngomong itu ya Allah, takut malu sama anak, ribut sama istri. Betul nggak Pak? Betul. Kita ngumpet, makanya jadi stroke. Sebelum stroke kepala pusing Ustaz Rizal, masalah banyak, pulang dia dari asinan ngomong sama si ibunya, Bu, palaku kayak mau pecah loh Bu, tolong Bu dipecah, dikusuk Bu. Kenapa lo Pak ya Allah, Bu gak tahu, sakit betul. Ibunya ambil minyak kayu putih, diglisir, dipecah kepala. Beripun Pak, menenteng foto mending Bu, kata si suami. Ibunya nanya, Pak, dulu zaman sebelum nikah sama ibu, kalau pusing kayak gini siapa yang ngecekin? Si bapak jawab, Bu, sebelum nikah sama ibu kepalaku gak pernah pusing. Paham? Paham gak Pak? Jadi si masalah sih gak masalah sama Pak. Bojone. Yuk tunjuk ke sana Pak, yuk. Mohon maaf, Satu lagi. Bapak Ibu, mohon maaf, punten. Satu lagi. Ukhuwah adalah perkara yang mahal dalam sebuah bangsa. Makanya Bahya Hasim Asy'ari tanggal 22 Oktober 1945 di sana, mohon maaf, ada kalimat hubbul watan minal iman. Cinta negara adalah bagian dari iman. Dan mohon maaf, ketika terjadi agresi militer, itulah yang menyemangati para santri, dan itu juga yang disebut sebagai resolusi jihad Pak. Gampang masyarakat kita Pak Edi, mohon maaf, sekarang ibaratnya rakyat muda seperti disiram bensin. Maka kalimat satu yang kau ucapkan bisa membakar desamu. Tulisan satu di media sosial bisa memprovokasi dan bisa memanaskan kondisi desa. Coba lihat kemarin ketika terjadi huru-hara itu, mohon maaf Bu, ya Allah, berita macam-macam. Saya pribadi kasihan dengan saudara kita polisi, kok seakan-akan akhirnya rakyat dan polisi diadu domba. Mohon maaf, pada saudaraku Bulog, Islam tidak pernah mengajarkan perpecahan. Islam tidak pernah mengajarkan permusuhan. Maka tolong kepada yang masih punya musuh, maafkan kesalahan orang yang telah mendolimi. Ibu, mohon maaf, kalau disakiti orang, sakit apa enggak Bu? Bisa nggak maafkan Bu? Ustaz, aku bisa maafkan kesalahannya, tapi sulit aku melupakan kesalahannya. Ingat Ustaz, dulu bapaknya 20 tahun nyakiti aku, 20 tahun yang lalu, dan setiap ribut itu terus yang diungkit Bu. Setiap ribut Pak, ingat gak dulu lagi katanya sudah memaafkan. Bapak gak tahu sih Pak, kalau sakitnya tuh Ibu capek hidup, capek Pak kalau jadi orang pendendam. Betul. Boleh sholatmu Ustaz Rizal di masjid, boleh tahajudmu penuh, tapi ketika hatimu keruh kepada saudaramu, hidupmu tidak akan pernah tenang. Maka coba tetangga sama tetangga jotaan, tetangga sama tetangga nggak enakan, tetangga pemusuhan. Kebetulan jalan cuma satu Ustaz Abdul Rahman. Ini kan jadi tersiksa, mau keluar dia gorden dulu. Dia nggak mau ketemu Bunda. Yang satu juga dia gorden, akhirnya muter, dia nggak mau ketemu. Ternyata yang satu juga muter, ketemu juga. Ibu, ukhuwah Islamiyah, kita tidak disatukan oleh nasab. Saya bukan orang satu saudara dengan bapak-bapak. Kita bukan terikat darah, kita bukan terikat pernikahan, tapi kita terikat kalimat la ilaha illallah.
Maka ketika kemudian saudara kita di Gaza, saudara kita di Palestina seperti itu, kok ada rasa kemudian kita tidak terima? Karena mohon maaf, orangnya tidak pernah jumpa, tapi dia dipersatukan dengan akidah yang sama. Maka tolong Bapak Ibu, mohon maaf, jangan kita suka bermusuhan. Orang tuh kalau musuhan sama suami aja gak tenang kok, Bu. Ya Bu, Ibu mohon maaf, pas waktu jengkel sama suami, mohon maaf pas musuhan sama suami, tapi duitnya suami tetap diterima gak? Halo? Kita ini kalau dengki sama orang gak bisa tidur, Bunda. Gak bisa tidur mikirin orang yang nyakiti kita. Lah orang yang kita pikirin udah tidur. Betul gak, Bu? Betul. Capek, Bu. Mohon maaf, capek kalau kita menjadi orang yang tidak bersih hatinya. Coba perhatikan Ibu, mohon maaf, saya itu, dan ini kisah nyata. Apalagi, mohon maaf, kalau anak sama orang tua tuh melahirin, besarin, biayain, tolong jangan kau bentak-bentak ke orang tuamu. Belajar ngomong dari ibumu, jangan kau sakiti mamamu. Saya nggak ngerti ceritanya. Ada jamaah dari Poncowarno, Pak, Lampung Tengah, undang saya walimatus syafar bil hajj. Mbaknya ini bidan, datang ke rumah, mohon maaf, dia minta, Ustaz, saya mau ziarah ke Mekah, saya mau ibadah haji bersama suami, tolong Ustaz Tuntung yang kasih ceramah. Saya lihat tanggalan, saya lingkari, insya Allah saya hadir. Rencananya hari Minggu jam 2 mulai ngaji, Pak. Tak pikir selesai urusan Mbak Heri Zamanul, Mbak ini kemudian ngasih tugas sama saya, Ustaz, saya boleh nggak minta tolong lagi sama Ustaz? Gimana, Bu? Tolong Ustaz, kalau boleh bawa mama saya. Kami sudah nikah 7 tahun sama bapaknya ini. Anak kami sudah 1 perempuan. Selama 7 tahun kami datang setiap lebaran. Kami coba WA dan kami telepon mama. Sampai sekarang mama belum bukakan pintu maaf kepada kami. 7 tahun Pak Edi, subhanallah. Setiap lebaran datang ngetok pintu, tapi mama belum buka dan belum ridho kepada saya. Lah kenapa masalahnya? Apa masalahnya? Saya tidak ngerti. Yang jelas dulu pernikahan kami tidak disetujui sama mama. Kenapa? Kata mama, saya pegawai negeri bidan, tapi waktu itu suami saya masih nganggur. Mohon maaf, Bu, tidak diridhoi karena suaminya dalam keadaan miskin. Nah, masnya sekarang kerja apa? Alhamdulillah Ustaz, saya kerja keras. Sekarang saya punya toko besar, toko material, sudah sukses. Sarlok, Mbak, Sarlok lokasi rumah mama. Insya Allah nanti saya berangkat ke Poncowarno jam 9 atau 10 pagi. Saya akan bawa mama jenengan. Hanya pede betul saya. Berangkat saya setengah 10, 1 kampung, Mbak. Sarlok rumah mamanya, saya kemudian ketok Ustaz. Assalamualaikum. Saya datang, mamanya kaget dan gak kenal saya. Saya ya orang kenal diri. Saya ngomong, Mbak, pangapunten sepindah silaturahim. Yang kedua, saya untung Suhendro Ustaz dari Pringsewu. Nanti siang jam 2 disuruh tausiah di tempat anaknya, Mbak. Anaknya tahun ini mau jadi Dhuyufullah wa Dhuyufur Rahman. Anaknya tahun ini mau berangkat haji, Mbak. Pesan anaknya, Mbak, jenengan angkat kali pulau ikut haji walimatus syafar. Mohon maaf, Bu, Bunda, langsung berdiri, Ustaz pulang. Ya Allah, sumur-umur Ustaz diperlakukan kayak gitu. Sumur-umur, ya Allah, pokoknya ini. Ustaz pulang, saya nggak mau ikut. Masya Allah. Kalau boleh saya waktu itu ngomong, qalbun kalmizah, hati saya seperti kaca yang dipecah.
Tapi kemudian saya katakan, kenapa ya kok ada orang tua sekeras ini? Saya berangkat akhirnya ke tempat orangnya, padahal ngaji jam 2 Pak. Jam 2 ngaji, setengah 12 saya laporan ke Poncowarno. Mohon maaf Mas, Mbak, saya gagal bawa mama. Saya tidak bisa bawa mama nolak ikut. Itu ada anak lari kepangan rambutnya Ustaz Rizal. Ada anak cantik lari dia, mama. Gitu. Langsung muter otak. Mohon maaf Mbak, ini siapa? Ini anak saya Ustaz, umur 1 tahun 7 bulan. Langsung saya punya skenario. Mbak, boleh dipinjam ke anaknya. Gimana Ustaz? Tak pinjam pokoknya. Saya mau bawa cucu ini nemuin mbaknya. Gompan loh Bu. Karena saya gagal, saya nggak berhasil. Saya bawa anak cantik ke tangan itu. Saya ngomong di mobil, nanti kalau ketemu Mbak langsung peluk, ngomong aku sayang sama Mbak. Tuh. Ketok lagi 3 kali udah dibuka. Pas waktu diketok mbaknya keluar, mohon maaf, udah pakai jilbab, anaknya pintar betul, langsung lari peluk mbaknya. Mbak, aku sayang sama Mbak. Mbaknya nanya, Ustaz ini siapa Ustaz? Itulah cucu yang sudah terpisah darimu, nikah 7 tahun, cucumu sekarang 1 tahun 7 bulan. Ternyata Ustaz tidak meluluhkan hati seorang nenek, tapi neneknya langsung menangis dipeluk dan kemudian bersimpuh bersama, tangis-tangisan dengan cucunya. Apa kata si Mbak? Jam 1 dia ngomong, Ustaz, kalau tak adus, saya mau ganti baju, saya mau ikut Ustaz ke tempat anak saya. Saya ngomong sama sopir, saya tak ngaji ya Pak sopir, mbaknya biar di mobil. Nanti di tengah-tengah ngaji bawa mbaknya ke atas panggung. Saya ngomong sama yang walimah, bawa ember Pak, bawa ember Mas. Mohon maaf, di tengah pengajian saya panggil ibunya, anaknya basuh kaki ibunya dan dapat ridho untuk berangkat ke Mekah dan Madinah. Mohon maaf Bapak Ibu. Oh Pak, ini berat. Maka Rasulullah ngendiko, man kana yu'minuna billah, sapa wong kang padha percaya sekaligus di Allah, percaya dia kepada Allah, wal yaumil akhir, lan takone dina kiamat. Kita percaya dengan Allah, kita percaya dengan hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Fal yusil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim. Bahkan Nabi ancam, la yudkhilul jannah qatimur rahim, tidak masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya Allah, Pak, jangan ojo nganti duwe sifat sengit Pak. Oke? Kalau istrimu cerewet, dimaafkan boten Pak? Maafkan. Jawabannya berat-berat. Kalau istrimu praktek, baik jenengan ngapurun boten Pak? Ngampurong. Ngapurunnya karena ikhlas apa karena wedi Pak? Ikhlas. Campur wedi. Maaf Bunda, satu pengajian Pak Edi, habis ngaji tentang fikih munakahat, ada ibu-ibu dengan gayanya nanya sama saya, kan sekarang kalau pengajian pada tanya jawab tuh gayanya. Kalau dulu itu kalau kalian jadi pesantren kan ya sudah ikut saja lah apa sanjang kiai. Sekarang itu dituntut ustazah belajar tanya jawab. Ada ibu nanya, Ustaz, apakah istri ketemu dengan suami di surga? Apakah istri ketemu dengan suami di? Jawaban saya enteng, ketemu. Kalau suaminya soleh, istrinya soleh. Katanya ada bidadari Pak Ustaz, nanti ibu jadi ratunya bidadari. Apa ada cemburu? Saya memang takut. Apa gak ada cemburu? Gak ada di surga sifat cemburu. Rampung ngaji, rampung selesai. Ternyata di sholat asar bapaknya ada yang datang, timik-timik tapi gak seru-seru tekoe. Ustaz, bener apa Ustaz ketemu lagi? Saya pikir lah kenapa loh Pak? Ya bener lah ketemu Pak.
Ya Allah Ustaz, ning dunya wis koyo ngono. Koyo ketemu meneh lho Pak Ustaz. Ini jujur Pak, saya mewakili hati bapak-bapak. Wah ibu, jangan biarkan kedengkian, mohon maaf, menguasai hati kita. Karena sebanyak apapun ibadah dan sujud kita, kalau kemudian hati kita kotor, Pak, ingat ada kalimat bijak ini, Pak Edi yang ada di DPRD. Mohon maaf, ini kalimatnya bijak betul. Hati-hati hai manusia dengan lisanmu, hati-hati dengan mulutmu, karena apa yang masuk ke dalam mulut bisa menyebabkan penyakit, dan apa yang keluar dari mulut itu bisa menyakitkan. Sepakat nggak Pak? Yang masuk ke dalam mulut bisa jadi penyakit. Kokain, gula, diabetes Pak, masuk ke mulut jadi penyakit. Kakean rendang, kokain mohon maaf jeruan jadi kolesterol. Kokain daun singkong kalau kampung jadi asam urat. Kalau makannya serakah, maka Quran berikan satu sinyalemen, wa kulu wasrobu wala tusrifu. Makan Pak, tapi jangan berlebihan, karena kalau berlebihan makanmu bisa menjadi penyakit, dan yang dikeluarkan mulut bisa menyakitkan. Hati-hati. Bu, yo dipikir kalau orang ngomong itu canda orang yang cerdas. Kalau orang cerdas, dia pikir sebelum bicara, tapi kalau orang bodoh ngomong dikit lebih mikir Pak. Paham Pak? Kalau orang bodoh itu ngomong dulu, prung, habis itu mikir aku mau ngomong apa mau dia. Coba ibu-ibu, minggat le, orang samulih kowe. Minggat, orang samulih, orang manut karo wong tuwa. Tenan bocah orang mulih telung dino ibune nangis golek. Betul nggak kalau mama-mama kayak gitu? Anaknya nakal, mohon maaf, ibunya emosi, disuruh minggat, giliran anaknya 2 hari nggak pulang ditangisi, digoleki. Ini artinya tidak berpikir sebelum ngomong. Maka mohon maaf Bu, jangan sampai kau mengumpat, kau mengutuk, kau ngomong depan anak yang jelek. Dasar anak setan. Dasar anak yang ngomong, aku setan ibuku. Ya Allah. Ada ibu-ibu yang kalau marah kayak gitu. Ini kalau yang suka marah-marah nanti tinggal di sini, gak usah pulang, tak rukyah aja. Ini mohon maaf, jangan-jangan ada jin-jin yang rasak itu. Ibu mohon maaf, doa yang paling mudah kalau dikatakan wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Hati-hati Bu. Kalau kau pengen dihargai orang, ayo mau hargai orang. Kalau tidak mau disakiti, jangan nyakiti. Itu gampang tuh Bu. Mohon maaf, lisan itu hati-hati. Lidahmu tidak bertulang, tapi karena lidah perang bisa memecah belah persaudaraan. Kalau ada Pak, mohon maaf, saya pernah jadi guru STM. Ada anak sama guru olahraga ditampar Pak Edi, ditampar sampai, mohon maaf, sampai merah, ditampar dia sakit. Tapi satu waktu qadarullah anak ini ikut pendidikan TNI Pak, masuk secaba, kemudian lulus pendidikan, sama yang nampar guru olahraga dia mohon maaf hormat, Pak terima kasih karena saya dulu ditampar, sekarang saya jadi baik. Tapi kalau orang ditampar pakai mulut, kadang mohon maaf sakitnya tidak sembuh. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya kalau lagi marah itu Bu, lagi marah, perhatikan, jangan berdiri. Kalau marah kalau sudah berdiri mentengkelek, itu mohon maaf setannya masuk. Maka kalau lagi marah, mohon maaf sunnahnya duduk apa tidur.
Pak, jadi besok kalau istri marah tinggal Bunda, istri dari Pak Edi, tapi saya yakin enggak ada Pak Edi, demi Allah. Ini lisan. Satu lagi, mumpung ingat saya, kalau lisan dijaga, jempolmu dijaga. Kalau ada informasi di TikTok, informasi di YouTube, informasi di Twitter, informasi di Instagram, jangan sharing sebelum saring. Sekarang kan banyak orang itu dapat kabar apa-apa belum disaring sudah disaring. Betul Bu? Dan apa-apa jadi berita, apa-apa jadi konsumsi umum. Lah masalah keluargamu itu masalahmu, ngapain dibuat status? Apa masalahnya loh? Bu cuma makan bakso semangkok dipoto dulu cepret, dikirim orang Bulog ngerti kabeh lagi makan bakso. Ada yang kayak gini, ada wonge insyaallah cepet mati di ada orang mohon maaf jalan-jalan, halo guys, jalan-jalan di yang lembah hijau pakai baju bagus, mohon maaf yang nonton statusnya asem ki urung bayar utang kok yo jalan-jalan. Bener gak Bu? Orang bayar hutang belum malah jalan. Ini mohon maaf yang emosinya nggak terkendali, perhatikan betul nih. Kalau sudah marah itu kayak kesurupan nanti. Saya pulang terakhir gak apa-apa, tak rukyah di masjid. Sanggup? Sediakan kantong plastik barangkali ada yang muntah-muntah Pak. Karena ada suami ngomong, Ustaz, gimana cara mengendalikan istri ya Ustaz? Saya udah malu, punya anak, punya cucu. Kalau ribut ya Allah Ustaz, gak cuma ngagas dia depan suami. Katanya kalau ribut itu gelas piring dipecahin depan suami. Ya Allah, Ibu jangan Ibu, emang gelasnya jangan ya Bu ya. Kalau ada istri berani seperti ini, meronta-ronta hati saya mendengar. Naudzubillah Ibu, jangan sampai ada istri yang seperti ini. Ukhwah Islamiyah. Dan yang terakhir, dan memperbanyak ibadah kepada Allah. Yuk, masjidnya sudah bagus. Penuh gak ini? Ayo. Penuh. Belum kan? Alhamdulillah. Pak, mohon maaf Pak, isi Pak. Udahlah, gak usah kemudian muluk-muluk. Kalau udah bisa 5 waktu ya 4. Kalau enggak ya 3, kalau enggak minimal ya mohon maaf yang bacanya Zahar, Isya, Maghrib, atau Subuh. Wong lanang di masjid Pak. Laki-laki soleh itu sholatnya di masjid Pak. Kalau laki-laki sholatnya di rumah itu laki-laki solehah Pak. Mohon maaf kalau di Bulog kayak nggak digaya di Pringsewu mungkin Ustaz Rizal ya. Mohon maaf di Pringsewu sering banget motor hilang. Di sini ada nggak motor hilang? Aman. Di sana ya Allah. Saya kurang lebih sebulan yang lalu lagi sholat subuh Ustaz Rizal. Demi Allah lagi sholat subuh. Allahu Akbar sujud habis kunut saya sujud. Itu motor nyar gitu. Waduh hilang ya motor. Itu betul demi Allah. Di masjid saya kan ngaku masjid. Rumah saya itu, kalau rumah saya ini masjidnya itu apa? Batin saya, waduh hilang ya motornya. Pas waktu sudah salam jamaah lari kabeh hilang tenan Pak. Saya mikir ya Allah melase loh. Yang hilang ke masjid ini subuh-subuh. Kata Rasulullah mohon maaf bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Sopo sing mangkat sholat subuh jamaah dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari kemunafikan, tapi tambah karo motor hilang. Saya mikir ya Allah, Jojo mohon maaf kapok, motornya ya apik loh Pak. Saya selaku ketua takmir udah mikir jangan-jangan gak ke masjid lagi, tapi alhamdulillah bapaknya mau ke masjid lagi.
Jadi kalau motor hilang aja nggak kapok, apalagi cuma sendal hilang, Pak. Pernah sendal hilang? Pernah. Mohon maaf, kan kalau sendal cuma dua kemungkinannya, sendalnya hilang atau pulang bawa yang lebih bagus kan, Pak ya. Tapi setelah itu Pak Asif, mohon maaf, ada jamaah nanya sama saya, Ustaz, besok boleh nggak saya sholatnya di sebelah jendela? Lah maksudnya gimana? Allahu Akbar. Kalau ngawasi motor, ya kalau nggak putus softnya monggo. Maka ya Allah, Bu, mohon maaf, tempat terbaik sudah dibangun di Bulog, di Uhero. Maka masjid ini adalah tempat terbaik di muka bumi. Jangan sampai, mohon maaf, diadani kita kelit kelahir. 5 waktu dipanggil-panggil. Bahkan kalau kita ashabus syafi'i, rata-rata yang kita mazhabnya Imam Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak tahu, Ustaz Rizal mungkin, Ustaz Mustaqim, Ustaz Abdul Rahman, kalau di Pringsewu orang mau dimakamkan, diciumkan ke tanah masih diadani. Di sini gitu juga kan? Masih ya. Akhir diadani, 5 waktu dipanggil Nurul Huda. Mohon maaf, mau mati diadani. Tolong Pak, jangan sampai seumur hidup kita tidak pernah ke masjid, nanti datang sekali ke masjid, softnya di depan imam. Halo, orang tahu nih masjid, sekali di masjid, softnya di ngarep Imam. Apa gue? Mati. Ibadah Bu, ibadah. Ini yang mau kita bawa. Panjenengan dari pagi sampai siang di sawah, di kebun. Mohon maaf, Ustaz Rizal itu sering snack itu coklat, panen coklat, ditinggal Ustaz. Semua ada dibawa. Ibadah Pak, ibadah yang akan kita bawa. Betul. Maka jangan sampai ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu haram, jangan sampai jenengan tidak sholat. Mau sholat apa disolati? Sholat. Mau sholat apa disolati? Sholat. Mau sholat di belakang imam apa disolat di depan imam? Di belakang imam. Apalagi kalau sudah ibu-ibu muslimah. Kalau fatayat itu kan 45 tahun ke bawah. Saya itu ngerti ADRT-nya karena saya pengurus NU Pak. Kalau muslimat ini sudah 45 tahun ke atas. Mohon maaf, 50-60 tahun. Kalau fatayat masih bau minyak wangi. Nah kalau jenengan 60-70 baunya apa sudah? Minyak angin. Rasker, GPU, dilo kerokan, balsam. ya Bu ya. Ini tanda jenengan itu matahari sudah dekat-dekat ke arah barat. Bentar lagi mati, Allahumma. Amin. Gak ada yang berani ngaminin. Mohon maaf Ibu, tolong ibadah jangan ditinggal. Ngapain Pak? Makanya saya tuh, mohon maaf ya, kadang-kadang ya bebek loh Pak Jamal. Bebek itu apa? Kesel. Males. Saya kebetulan di tempat saya Pak Ustadz Mustaqim, Ustadz Rizal, kaumnya stroke. Jadi sekarang kalau ada kematian, saya itu yang ngafali jenazah, saya yang ngurusi. Kadang-kadang dia bebeh Pak, ngerti wong blas orang tahu sholat. Orang tahu sholat, gemen-gemen Pak. Kalau saya habis imami kan tahlil, habis tahlil doa, setelah doa kan saya ngomong, mohon maaf, ushidu anna haddal mayyit khair. Khair. Saksikan jenazah ini baik apa baik? Saya apa saya? Saya. Bertentangan betul saya. Ki orang tahu sholat, mendem-mendeman. Khair apa khair? Khair. Jadi yo elek, jadi yo cek elek gitu. Benar ya. Betul nggak? Betul. Saya kadang-kadang yo orang disaksi kayak yo melas, disaksi kayak yo bangkani Pak. Maka Ibu mohon maaf. Ayo, Maulid itu lahirnya Nabi, diperingati tiap tahun, tapi satu amalan minimal. Ayo jamaah lah sudah. Insyaallah. Jamaah Pak. Jangan sampai Allah. Saya tuh ngomong pas waktu walimah haji kan jenengan kulo sing isi Pak. Pak Punten. Kadang-kadang yo iri kalau di Mekah Madinah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada Nurul Muni. Sope wis penuh. Rebutan sop ning kono. Lah niki gayane imam ini Nurul Huda yang ngomong sufufakum
Fa inna taswiyati sufufin tamami sholat. Lah imame mohon maaf karo makmume 11. Imam siji makmume kalau rasa rapet-rapetan. Pak, ngapunten. Mohon maaf Pak. Jangan mau dibodohin anak Pak. Jangan mau dibodohin anak. Jenengan kerja di sawah, jenengan kumpulkan harta, belum tentu besok anak doakan kita. Kok iso kerja di sawah nanti ora sholat Pak. Ini nih, mohon maaf ya, saya rada keras hari ini karena boda-badi ngaji di sini. Bu, ibu sholat gak sholat, Gusti Allah rugi gak Bu? Betul. Allah mohon maaf kita gak sholat turun dapat gak Bu? Betul. Kalau kita tidak sholat, hina kita Pak. Ye. Angkat tangannya semuanya. Demi Allah semua angkat tangannya supaya dapat hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana. Hamba berjanji pulang ngaji Maulid Nabi gak akan ninggalin sholat lagi. Tidak akan meninggalkan sholat. Kalau ninggalin sholat ya Allah, Kalau meninggalkan sholat, percepat aku mati. Muli. Kalau ninggalin sholat ya Allah. Kalau meninggalkan sholat ya Allah. Rumah tumen kayak percepat aku mati. Aku ngopuri. Kalau tidak sholat. Ya Allah, ya Rabbana. Tapi moga-moga lah Nurul Huda masjidnya udah bagus. Saya itu pernah lewat Podomoro Gunung itu di Pringsewu Pak ini. Saya batin pas habis ceramah itu jangan-jangan ini adan dewe, komat dewe, imami, berat dan itu sholawatan tapi sholawatannya ngapunten Pak. Itu nyinggung orang. Biasanya habis adan kan sholawatan. Apa dia sholawatannya nggak lagu dangdut Bu? Adan sendiri. Komat sendiri itu imam sendiri sholat sendiri. Ya Allah kelasnya batinku. Jadi ada di satu masjid ada dewek, komat dewek, ngimami, tapi kalau di sini enggak. Ibu-ibu yang sudah punya kesanggupan kemarin mau nyumbang 500.000, mau nyumbang 100.000, tolong dibayar. Ada? Orang selalu cengengesan jenengan buat ngerti wonge dari Pak ngerti. Mohon maaf Bu, shadaqatun jariyah, selama masjid dipakai maka selama itu pahala akan mengalir kepada kita. Ya Allah, saya doakan moga-moga orang Harum semuanya diikatkan Allah dalam tali ukhuwah Islamiyah. Amin. Keluarga kita dijaga oleh Allah, dijadikan kita orang-orang yang istiqomah, dan semoga kita menjadi ahlul ibadah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.